Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyongsong hijrah. Pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab radhiyallahu pernah berpesan, "Hisaplah diri kalian sebelum kalian dihisap." Yang artinya, di dunia ini sekaranglah waktu kita menghisap diri sendiri, di mana posisi kita antara dosa dan pahala, antara kemaksiatan dan ketaatan, antara neraka dan surga, di mana posisi kita terhadap Islam, syariahnya, juga di tengah umat Islam, sejauh mana berbagai larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah ditinggalkan, sejauh mana perintahnya yang telah dikerjakan. Muhasabah atau introspeksi diri ini penting dilakukan terus-menerus, tentu agar setiap diri kita bisa memperbaiki diri atau berhijrah. Berhijrah adalah berpindah dari suatu ke suatu yang lain, atau meninggalkan segala sesuatu menuju sesuatu lain. Jadi hijrah itu identik dengan perubahan, tentu perubahan ke arah yang baik. Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam Fath Al-Bari menjelaskan, asal dari hijrah adalah meninggalkan dan menuju keburukan untuk mencari, mencintai, dan mendapat kebaikan. Hijrah itu terjadi karena adanya kesadaran tentang perlunya perubahan dari keadaan yang sedang eksis ke keadaan baru yang ingin diwujudkan. Kesadaran itu tentu muncul karena adanya muhasabah atau introspeksi diri. Pertama-tama yang perlu dilakukan adalah meninggalkan apa yang wajib ditinggalkan, yakni apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang muslim adalah orang yang menjadikan kaum muslim selamat dari lisan dan tangannya. Seorang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa saja yang Allah larang atas dirinya. Hadis riwayat Al-Bukhari, Abu Daud, An-Nasai, Ahmad, Ibnu Hibban, dan Al-Humaidi. Meninggalkan apa saja yang Allah larang tidak menuntut kemampuan. Ini berbeda dengan melakukan apa yang Allah perintahkan, yang menuntut kemampuan maksimal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika aku melarang kalian dari sesuatu, maka tinggalkanlah. Dan jika aku memerintahkan sesuatu, maka lakukanlah sesuai batas kemampuan kalian. Hadis riwayat Ahmad, Al-Bukhari, dan Muslim. Selain dilakukan berdasarkan kemampuan secara maksimal, perintah Allah harus segera ditunaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bersegeralah kembali kepada Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untuk kalian. Quran Surat Az-Zariyat ayat 50. Abu Ishaq Ats-Sallabi dalam tafsirnya Al-Kashfu wal Al-Bayan an Tafsir Al-Quran menjelaskan, frasa fafiru illahi bermakna larilah dari azab Allah menuju pahalanya dengan iman dan menjauhi kemaksiatan. Ibnu Abbas berkata, larilah menuju Allah dan beramallah dengan menaatinya. Setiap muslim akan menjadi sosok yang makin taat, ketaatannya juga makin total, makin menyeluruh, makin kafah. Secara individual, seorang muslim tak boleh berhenti berhijrah, tak boleh berhenti berubah ke arah yang lebih baik sesuai tuntutan syariah, menuju totalitas berislam dan melaksanakan syariah secara kafah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mensyafaati umat Islam sebagai khairu ummah, umat terbaik, sebagaimana firman-Nya, kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, melakukan amar ma'ruf, nahi mungkar, dan mengimani Allah. Quran Surat Ali Imran ayat 110. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda,
Aku beri apa yang tidak diberikan kepada seorang nabi pun sebelumku. Kami bertanya, apakah itu? Beliau bersabda, aku ditolong dengan rasa takut. Aku diberi kunci-kunci bumi. Aku diberi nama Ahmad. Tanah dijadikan suci untukku dan umatku dijadikan sebagai umat terbaik. Hadis riwayat Ahmad. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan karakteristik umat terbaik itu, yaitu melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dan mengimani Allah. Terkait itu, ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW saat beliau sedang di atas mimbar, siapakah manusia terbaik? Rasulullah SAW menjawab, manusia terbaik adalah orang yang paling banyak membaca dan memahami Al-Quran, yang paling banyak bertakwa kepada Allah, dan yang paling banyak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, dan yang paling sering menyambung silaturahmi. Hadis riwayat Ahmad. Imam At-Tabari menjelaskan karakteristik umat terbaik khairu ummah dalam tafsirnya Jami'u al-Bayan. Firman Allah Ta'ala, tamunaruna bi al-ma'ruf, itu bermakna kalian memerintahkan manusia agar mengimani Allah dan Rasulnya serta mengamalkan syariahnya. Lalu watanwaha an al-munkar bermakna kalian melarang manusia untuk menyekutukan Allah dan mendustakan Rasulnya dan mengamalkan apa yang dia larang. Imam Ibnu Katsir setelah menyebutkan hadis tentang khairu ummah menyatakan, karena itu siapa saja dari umat ini yang memiliki sifat-sifat ini, dia masuk di dalam penghormatan dan pujiannya. Sayyidina Umar radhiyallahu berkata, siapa saja yang suka menjadi bagian dari umat terbaik itu, maka hendaknya dia memenuhi syarat Allah yang dituntun atas dirinya. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir. Siapa yang tidak memiliki sifat demikian, dia serupa dengan ahlul kitab yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, yang artinya mereka satu sama lain tidak melarang kemungkaran yang mereka lakukan. Sesungguhnya umat buruklah apa yang lalu mereka lakukan itu. Quran Surat Al-Maidah ayat 79. Secara tidak umum, karakteristik umat terbaik itu adalah mengimani Allah, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Dengan demikian kesempurnaan sifat khairu ummah itu terwujud ketika umat Islam beriman dan bertakwa. Umat Islam saat ini belum menjadi pemimpin bagi umat lain. Sebaliknya, umat Islam saat ini masih menjadi objek dan eksploitasi pihak lain. Jadi, penyebabnya karena amar ma'ruf nahi mungkar belum tampak menonjol menjadi budaya umat Islam, terutama yang ditunjukkan kepada penguasa. Padahal kemungkaran penguasalah yang paling besar menimbulkan keterpurukan umat. Kemungkaran terbesar penguasa tentu saja saat mereka tidak menerapkan syariah Islam secara kafah. Sekian dan terima kasih. Hanya itu yang dapat kami jelaskan. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, namun kesalahan datangnya dari diri kami sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.